Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Penata SHMH. Saya hari ini hendak menyampaikan tugas ke-8 sesi 3 tanggal 29 Juni 2024 tentang materi paralegal gugatan perceraian Islam. Eh, Sebagai pendahuluan bahwa hukum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada 5 prioritas utama yang disebut sebagai maqasid Asya Syariah, yakni memelihara, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dengan berdasarkan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain, tujuan disyariatnyakannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok. Mengenai perkawinan, perkawinan dapat dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah tidak mempunyai anak, cacat badan, berzina, penganiayaan, perselisihan baik antara suami maupun istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah. Dalam definisinya, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami. Hidup bahagia, sejahtera, bahagia, dan tentram antara pasangan suami dan istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah menjadi dambaan bagi setiap insan di muka bumi. Manusia pada hakikatnya memerlukan perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan biologis baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Eh, Undang-undang perkawinan juga tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan hal itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara sesuka-sukanya atau semaunya. Pasangan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan bagi para pihak istri, karena biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya. Perceraian di depan sidang pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam ketetapan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa mudarat haruslah dihilangkan, dan turunan dari kaidah tersebut, apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan mudarat, maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya, tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang yang beragama Islam atau Muslim. Dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama harus memperhatikan betul alasan-alasan terjadinya perceraian,
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 19 dan tidak didasari atas intervensi ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas putusan yang akan dikeluarkannya. Karena Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara berpegang teguh pada asas atau prinsip sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hak Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai sumber hukum seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Lalu ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 garis miring PUU garis 8 Romawi garis miring 2010. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 garis miring PUU garis 13 angka Romawi garis miring 2015. Kemudian terakhirnya ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis miring PUU garis angka Romawi 15 garis miring 2017. Kemudian lebih lanjut untuk mencapai peradilan hukum yang seadil-adilnya, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan akhir dalam Pengadilan Tinggi Agama banding yang dimana terdapat pihak yang tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama yang diberikan ruang untuk mengajukan keberatan atas putusan melalui upaya hukum kasasi oleh para pihak yang berperkara. Kasasi sendiri adalah permohonan pembatalan terhadap putusan maupun penetapan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat tinggi agama ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Singkatnya, kasasi adalah upaya hukum terakhir yang merupakan pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan tingkat banding. Kemudian kasasi diterima merupakan putusan pada tingkat bawahnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Jangka waktunya adalah 2 minggu atau 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Mengenai pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjang biaya perkara kasasi yang ditentukan telah dibayar lunas. Lalu ada permohonan kasasi dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Lalu ada memori ke kasasi selambat-lambatnya 2 minggu atau 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya.
Lalu pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Dan prinsip demikian merupakan asas dalam suatu kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini membahas tentang peradilan agama, perlakuan setiap orang yang sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan. Selain itu bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya upaya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Eh, Upaya hukum kasasi itu sendiri diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Lalu ada upaya hukum kasasi yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Satu, para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama berhak menempuh upaya hukum kasasi dengan mendaftarkan permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama diterima oleh pihak yang bersangkutan. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan kasasi yang melampaui tenggat waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama. Atas permohonan kasasi tersebut, petugas di kepaniteraan akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk. Kemudian setelah menyetor panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon kasasi atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan. Lalu petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan kasasi pada register induk perkara dan register perkara kasasi. Lalu berikutnya ada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan kasasi untuk ditandatangani. Lalu ada langkah berikutnya yaitu jurusita maupun jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan kasasi kepada permohon kasasi atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal pernyataan kasasi. Lalu berikut ada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya wajib memasukkan alasan-alasan kasasi atau memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Salinan memori kasasi akan disampaikan kepada termohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam berita laas. Lalu berikutnya atas memori kasasi tersebut, termohon kasasi atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban atas memori kasasi atau kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 14 hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi. Dan salinan kontra memori kasasi akan disampaikan kepada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam prilaas. Lalu sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (IDSAKE). Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, maka berkas perkara harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
Selanjutnya, pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera. Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Agama, maka jurusita atau jurusita pengganti akan memberitahukan amar putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam bilas. Di dalam hukum acara juga telah dipersiapkan upaya hukum luar biasa terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali, tidak ditemukan suatu pengecualian terhadap peradilan tertentu. Upaya hukum peninjauan kembali tersebut berlaku pada semua perkara, baik dalam sengketa perkara perdata maupun pidana. Dalam perkara perdata, termasuk di dalamnya sengketa perkawinan dalam hal perceraian, baik putusan perceraian yang diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maupun oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, rangkumannya tentang peninjauan kembali, yaitu peninjauan kembali adalah upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat lagi, yang padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Dan peninjauan kembali ini memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh yang apabila terungkap, maka keputusan hakim akan menjadi berbeda atau lain. Lalu ada alasan peninjauan kembali, yaitu pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau ketidakjujuran di pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu atau tidak benar. Hanya apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Ketiganya, apabila putusan dikabulkan, suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, lalu ada nomor 4, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenal suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Lalu keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kegelisahan yang nyata. Nah, siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Ya, pihak yang berperkara itu sendiri atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk hal demikian. Lalu ada orang ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Mengenai prosedur pengajuan peninjauan kembali, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali yaitu nomor 1, mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Dan yang kedua, pengajuan PK dalam tenggat waktu selama 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru
Dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru atau novum, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian yang ketiganya membayar biaya perkara PK berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 kemudian ada pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang keempat, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK atau peninjauan kembali kepada pihak lawan dalam tenggat waktu selambat-lambatnya 14 hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggat waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Dan nomor 6, PK panitera, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggat waktu 30 hari. Ketujuh, panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. 8, pengadilan agama maupun mahkamah syariah menyampaikan salinan putusan peninjauan kembali atau PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggat waktu 30 hari. Yang kesembilan, setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitia akan pertama untuk perkara cerai talak, yaitu memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar tarak dengan memanggil permohon dan termohon. Kemudian yang keduanya memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Lalu berikutnya untuk perkara cerai gugat, maka memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Mengenai paralegal, kalau paralegal yang memiliki kantor paralegal secara mandiri, dia memang bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertutup pada klien tanpa pengawasan langsung dari pihak advokat, lalu membantu dengan tugas administratif dan teknis dalam hukum, dan tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Nah, bila paralegal yang bekerja di bawah advokat itu bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Nah, dia tuh membantu advokat dalam persiapan kasus penelitian hukum dan tugas-tugas administratif, serta tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum secara independen atau mewakili kliennya di pengadilan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.